Inilah anak yang kukasihi, padanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Hari ini kita bersama-sama dengan seluruh gereja dalam kalender liturgi menutup masa Natal dan memasuki kembali masa biasa. Sekaligus juga menjadi pembuka, permulaan Yesus yang tampil di muka umum, memulai karya pewartaan dan perutusannya. Ialah yang dinanti-nantikan, dialah yang disiapkan jalannya oleh Yohanes Pembaptis. Dialah Sang Mesias. Sekaligus juga peran ini mengajak kita semua untuk menyegarkan akan arti dan makna pembaptisan bagi kita masing-masing sebagai orang Kristiani, sebagai murid-murid Yesus. Tadi digambarkan bagaimana Yohanes membaptis orang, termasuk pada akhirnya membaptis Yesus, kendati pada awalnya Yohanes menolaknya, karena dia tahu diri, tahu siapa dia, dan tahu siapa yang datang kepadanya. Baptisan Yohanes Pembaptis, baptisan air, baptisan pertobatan. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan yang membantu orang-orang menyadari dirinya seorang yang berdosa, membutuhkan pertobatan dan keselamatan dari Sang Penebus. Membantu membuka hati kepada Yesus yang datang sebagai Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Mesias, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes inilah yang juga dipuji oleh Yesus, bahwa tidak ada yang lebih besar yang pernah dilahirkan oleh perempuan selain dari Yohanes Pembaptis. Dan dia ini yang ketika saatnya tiba, maka ia dengan rendah hati, dengan sepenuh hati, dan dengan sukacita menunjuk kepada yang harus diikuti. Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Dengan demikian mulailah karya Yesus mewartakan kabar gembira Injil, lembaran baru di dalam karya keselamatan Allah yang menjadi nyata dalam diri Yesus dan dalam Injil Matius secara istimewa. Bagi Matius melalui Injilnya merupakan sebuah pengakuan iman bahwa dalam diri Yesus seluruh nubuat Nabi digenapi, dan dia juga datang untuk menggenapi, untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan inilah yang menjadi pesan penting dari Matius. Biarlah hal itu demikian terjadi. Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi itulah juga yang menjadi gambaran seorang yang dinantikan ini, sekaligus orang-orang yang akan mengikuti Yesus sebagai murid-muridnya. Menjadi orang-orang
yang menggenapkan, melaksanakan kehendak Allah. Maka dikatakan juga di dalam Injilnya oleh Matius, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melaksanakan kehendak Allah. Itu garis tebalnya. Kita diancam di pribadi-pribadi yang akhirnya konsisten seperti Yesus, menjadi orang-orang yang melaksanakan kehendak Allah dalam hidup ini. Menggenapkan, menjadikan, jadilah kehendakmu. Dan itulah doa kita, doa yang diajarkan Yesus. Jadilah kehendakmu. Sudah berapa kali Anda berdoa Bapa kami? Sudah berapa kali? Enggak kehitung ya? Jadilah kehendakmu. Apa iya begitu? Beneran? Mungkin lebih mudah ketika jadilah kehendakmu karena sesuai dengan harapanku, sesuai dengan keinginanku, sesuai dengan apa yang ku minta. Tetapi kalau kehendak Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita mohon, apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, apakah kita masih bisa mengatakan jadilah kehendakmu? Nah, itulah ujian iman kita di situ. Ujian kesejatian kita sebagai murid-murid Yesus. Baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Dan demikian Yesus minta dibaptis, apakah ia berdosa? Tidak. Ya sama seperti dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Ini ungkapan solidaritas bahwa ia senasib sepenanggungan dengan kita manusia, pendosa yang akan diselamatkannya karena namanya adalah misi hidupnya. Yesus. Apa artinya Yesus? Allah penyelamat. Allah menyelamatkan. Itulah misi hidupnya. Mau negaskan bahwa aku bersamamu, akulah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Juga di dalam kerapuan, dalam kelemahan, dalam kedosaan kita, ia hadir supaya kita mau datang kepadanya, mengalami belas kasih Tuhan dan bertobat. Dan itulah yang secara konsisten diwartakan oleh Paus Fransiskus tentang belas kasih Allah itu. Maka kalau hari ini kita mendengar sabda Tuhan, baik di dalam kitab Nabi Yesaya, gambaran profil seorang hamba Allah. Dan itulah yang mestinya menjadi juga gambaran siapa kita. Orang-orang yang mengalami Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, yang memiliki hati yang lapang, hati yang besar, hati yang penuh belas kasih. Digambarkan buluh patah yang terkulai tidak diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan, tetapi selalu memberi kesempatan, memberi harapan. Itulah hati Allah dalam diri Yesus, wajah belas kasih Tuhan. Itu yang dinyatakan oleh Paus Fransiskus ketika membuka
tahun jubileum luar biasa kerahiman ilahi. Nama lain dari Allah adalah belas kasih. Dan kalau itu kita lakukan, maka kita bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sebagaimana Yesus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, karena dialah sang terang. Maka moga-moga kalau di kemana-mana sekarang masih bawa aksesoris jubileum, ada luce. Luce adalah terang, supaya jangan hanya dapat lucunya, cute-nya boneka atau aksesoris lucu, tapi kita diingatkan supaya menjadi terang. Karena itulah yang harapannya, yang bangsa dalam kegelapan melihat terang, terang yang bersinar, karena setiap orang hidup dalam kuasa Roh Kudus, dan masing-masing orang digambarkan yang selalu ingin melaksanakan kehendak Allah. Dan ketika itu dinyatakan oleh Allah dalam suara yang berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Kepadanya aku berkenan. Mengingatkan apa ini? Bahwa langit terbuka dan Roh Kudus turun atasnya. Mengingatkan apa? Mengingatkan kidung malam Natal. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi kepada manusia yang berkenan kepadanya. Inilah profilnya, gambaran setiap orang yang mengaku diri sebagai murid Yesus. Dan moga-moga ini juga yang nanti saatnya tiba, kita juga disambut dan dikatakan oleh Allah Bapa, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan, masuklah dalam kebahagiaanku. Seperti dalam kisah pengadilan terakhir, Injil Matius bab 25. Dan bukan sebaliknya, enyahlah engkau, terkutuklah engkau. Jangan sampai. Moga-moga dengan pembaptisan kita membuat kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Karena dengan pembaptisan kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Inilah martabat kita sebagai orang Kristiani yang mestinya selalu kita sadari dan kita syukuri. Kita dimasukkan dalam hidup Allah Tritunggal Maha Kudus. Karena setiap kali baptisan dikatakan dengan dicurai air, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kita dimasukkan dalam hidup Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita menjadi anak-anak Allah. Martabat yang luhur, tidak hanya hamba Allah. Seperti dalam kitab Nabi Yesaya. Tapi kita menjadi anak-anak Allah. Apakah martabat itu selalu kita sadari? Dan kita hayati tentunya. Dan bagaimana itu terjadi? Dalam kisah para rasul digambarkan tadi. Yesus yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Itu sama yang dikatakan di dalam bacaan kepada Titus malam Natal.
umat yang rajin beribadah dan rajin berbuat baik. Itu ditekankan di dalam Injil Matius. Maka bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, yang rajin beribadah, bagus, tapi belum penuh. Rajin beribadah dan rajin berbuat baik. Baru kita berkenan pada Tuhan. Baru kita menjadi anak-anak Allah yang sejati. Maka sebagaimana dikatakan di dalam baik ajaran gereja, dalam kitab hukum kanon maupun dalam katekismus, apa artinya sakramen baptis? Itu masuk dan diterima menjadi anggota gereja. Masuk dalam sebuah keluarga besar. Kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Kita dibebas dari kuasa dosa dan ini yang penting, memberikan rahmat hidup ilahi kepada kita. Sehingga kita tidak hanya insani, duniawi, manusiawi, tapi kita diajak semakin ilahi. Karena kita memiliki anugerah hidup Allah Tritunggal Maha Kudus, hidup ilahi di dalam diri kita. Dan baptisan adalah langkah awal. Karena itu masih harus bergerak, harus masih bertumbuh. Karena itu setiap tahun, setahun sekali ada pembaruan janji baptis pada malam Paskah. Masih ingat janji baptisnya? Diingatkan lagi supaya jangan lupa tuh. Apa janji baptisnya? Ini sebelum mulai hari ini kalau ada resolusi, ya baguslah punya resolusi. Tapi ingat janji baptis. Ini yang jauh lebih penting sebagai murid Yesus. Apa janji baptis kita? Menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat. Anda melihat ada banyak kejahatan, Anda diam saja atau bagaimana? Janji baptis Anda harus bicara di situ. Apakah sanggup menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian, baik konvensional maupun online, dan hiburan yang tidak sehat? Janji baptis. Hiburan tidak sehat. Hiburan sehat boleh, silahkan. Apalagi janji baptis? Menolak tindakan kebiasaan yang tidak adil, tidak jujur, dan melanggar hak-hak asasi manusia. Anda lihat, Anda saksikan, apa yang bisa kita buat. Dan ditambahkan sekali lagi, dalam zaman di mana apalagi kita masuki tahun ekologis, apakah menolak segala tindakan kebiasaan yang merusak kelestarian alam ciptaan dan keutuhan ciptaan ini. Kalau kita sekarang menyaksikan rusak termasuk bencana ini, ya tidak hanya bencana alam, tapi diperparah dengan bencana karena keserakan manusia. Bencana yang akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka kita diajak untuk apa? Ya dilihat ya ini. Pertobatan ekologis. Itu yang perlu. Kita membantu saudara kita yang sekarang menderita baik. Tapi ini jauh lebih penting karena kalau ini terjadi, tidak perlu banyak orang menderita. Tidak perlu banyak orang kehilangan hidupnya, kehilangan seluruh yang dia miliki. Kalau saja orang menjaga keutuhan alam ciptaan ini. Moga-moga kita sungguh boleh diperbarui semangat kita memasuki tahun baru 2006 dalam kesadaran akan makna tugas perutusan kita berkat pembaptisan. Dan inilah yang saya kira perlu kita sadari sebagai penutup apa yang disampaikan oleh Monsignor Oscar Romero, martir dari El Salvador.
inilah kami. Kami merawat benih, dan benih itu menggenggam masa depan. Mungkin tidak sempurna, tapi kami tahu ini hanya permulaan. Suatu langkah kecil dalam lintasan waktu yang panjang, ketika rahmat Tuhan sendiri berkesempatan masuk dalam sejarah untuk menyelesaikan dan menyempurnakannya. Mungkin kami tidak akan melihat hasilnya, tidak akan memanen hasilnya, tapi itulah perbedaan antara kami dan Sang Mesias. Kami adalah hamba-hambanya, bukan Sang Mesias itu sendiri. Kami adalah nabi-nabi masa depan yang bukan lagi menjadi milik kami sendiri. Itulah hidup. Paus Fransiskus membuka pintu suci, tapi tidak menutupnya. Supaya kita sadar, kita diajak untuk apa? Tidak pernah lelah, berkeliling sambil berbuat baik. Dan belum tentu kita akan melihat hasilnya. Belum tentu kita akan memanennya. Tapi setiap murid Yesus diajak selalu menabur kebaikan dan kasih tanpa lelah. Dengan begitu kita merawat harapan.